Wah, unik banget kan? Kayak gini, penuh gimmick tapi nggak terlihat murahan. Jadi sepatu ini tuh standar nyaman, standar juga untuk kunciannya. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Puma Scoot Zero. Kenapa sepatu ini saya masukkan ke dalam 5 sepatu yang paling menarik dibeli saat ini? Karena banyak sekali keunggulannya. Lihat aja nih, tampilannya menarik banget. Kemudian dia adalah signature shoes termurah dari Puma yang dijual untuk pasar Indonesia. Sementara buat Anda yang tertarik, seperti apa sih performanya? Apakah cukup worth it dibeli saat ini? Anda saksikan video ini dulu sampai selesai. Nah, sekarang mulai dari bahas desainnya dulu, terutama boxnya. Jadi tuh Puma emang punya gimmick, dia tuh menyasar pasar anak muda. Unik banget nih, boxnya kayak kardus snack gitu. Kemudian Anda lihat di dalamnya papernya juga Cheetos. Ini yang kolaborasi dengan Cheetos. Lalu kalau Anda lihat juga di sini, dia menyediakan kayak kemasan besar gini buat Cheetos. Jadi kalau Anda mau masukin sepatu Anda juga bisa nih langsung ke sini. Dan lebih praktis kayaknya kalau buat dibawa kemana-mana. Wah, unik banget kan? Kayak gini, penuh gimmick tapi nggak terlihat murahan. Oke, secara kualitas bahan tapi ini nggak tebal. Jadi kayaknya buat Anda yang ingin beli sepatu ini, pastikan seller Anda untuk minta di double box biar nggak rusak. Lalu kita bahas soal sepatunya. Ini dia. Jadi kalau Puma itu sekarang kolaborasinya banyak banget. Jadi warnanya unik-unik. Dan oke juga, mungkin untuk menutupi performanya yang biasa aja. Untuk Scoot Henderson ini kita lihat yang colorway Cheetos begitu agresif dan ini tampak colorful banget. Oke, untuk bagian bawah kita lihat logonya di sini dan ada juga di pull tab belakang. Sementara kalau di bagian lidah ini ada logonya Scoot Henderson dan di bawah sini ada juga logo Scoot, logo Puma, dan juga ada logo Cheetosnya. Itu aja sih, paling ornamen-ornamen lainnya itu tergantung colorway yang Anda beli. Dan saya suka untuk colorway yang Cheetos ini. Ada beberapa kolaborasi dengan yang lain juga dan itu juga cukup menarik untuk sepatu di bawah 2 juta rupiah. Jadi secara keseluruhan untuk desain saya beri nilai 9,5. Sebagai permulaan kita lihat traksinya dulu dan ini merupakan salah satu pattern yang paling agresif untuk sepatu basket saat ini. Anda bisa melihat di atas nih herringbone, kemudian di sini juga unik banget nih melingkar dan semakin ke bawah ini semakin berjarak. Lantas untuk pengereman gak ada masalah, terutama di lapangan yang keset seperti ini di bagian depannya gak ada masalah sama sekali. Untuk ke samping juga gak ada masalah karena dia punya outrigger yang cukup agresif. Lantas untuk durability-nya sayangnya ini saya rasa tidak cukup kuat walaupun dia tebal. Jadi paling enggak ini kekuatannya middle, nggak gampang rusak juga dan nggak berumur pakai yang cukup panjang juga. Anda bisa lihat di sini gampang sekali untuk dipencet-pencet. Nah, namun di samping itu semua ada kekurangan yang menurut saya mengganggu banget karena saya pemain cepat tapi sepatu ini terasa flat, terutama di bagian tengah sampai ke belakang. Jadi agak menghambat untuk pergerakan bermain cepat. Saya rasa GTK3 adalah yang terbaik. Nah, kalau ini untuk pemain cepat rasanya kurang menarik. Secara keseluruhan sepatu ini traksinya saya beri nilai 7,8. Nah, untuk cushioning saya rasa ini adalah sepatu yang nggak spesial banget. Karena kalau Anda beli Puma yang lebih murah yaitu Playmaker Pro, ini rasanya udah sama dengan sepatu ini. Dia pakai Pro Foam, tidak terlalu empuk juga, lantas tidak terlalu bouncy juga, ada di level menengah.
Kemudian di bagian belakang ini lebih tebal, lalu di depan lebih tipis. Tapi nggak terasa kortilnya menggigit banget, jadi masih berasa agak tinggi. Oke, sementara untuk kestabilan saya rasa All Pro Nitro lebih baik dari ini. Dan untuk umur pakai juga saya rasa lebih bagus All Pro Nitro. Kemudian ini sayangnya nggak bisa dicopot nih insole-nya, tapi nggak masalah, saya udah rasain tekan-tekan seperti ini insole-nya tergolong tipis untuk signature shoes. Jadi secara keseluruhan untuk bantalan nggak ada yang spesial, dia mahal karena penuh gimmick dan juga ini adalah level signature shoes. Nilainya adalah 7,5. Oke, sepatu ini nyaman dan buat Anda yang kakinya agak lebar kayaknya nggak masalah untuk pilih true to size saja. Tapi Anda harus tahu juga Puma itu beda sizingnya dengan Nike. Pastikan Anda memilih size US ataupun sentimeternya aja, langsung lihat. Nah, sekarang berlanjut ke bahan atas. Jadi untuk signature shoes termurah dari Puma Basketball, kita lihat kualitasnya tidak terlalu buruk juga karena ini containmentnya cukup banyak. Lihat aja tuh bahannya bertumpuk seperti ini. Dan saya suka di bagian depan ini kayak kulit sintetisnya ada teksturnya, lalu warnanya juga glossy gini. Lalu di bagian samping ini juga terlihat ada beberapa jahitan double di luar, kemudian ada fuse-nya juga. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ini benar-benar sepatu yang proper. Nah, sementara di bagian belakang masih ada kulit sintetis lagi, namun tidak semenarik yang bagian depannya. Lanjut soal lidahnya. Kalau lidahnya ini tebal kayak Puma MB, jadi cukup nyaman tentunya untuk di pergelangan. Lagi pula dia juga di pergelangan, terutama di bagian samping kanan dan kiri ini juga ada paddingnya. Tapi paddingnya terlalu di bawah ya. Jadi kalau misalnya Anda memesan sepatunya kebesaran, itu akan terasa mudah selip. Karena nggak akan terlalu ngegigit nih di bagian tumitnya. Berlanjut ke talinya. Talinya standar aja sama kayak Puma MB juga. Dan bukan yang gimana banget, bukan yang spesial banget. Nah, kalau Anda lihat di bagian depan ini tertutup dengan tekstil. Namun beruntungnya di bagian lidah dari atas sampai bawah ini ventilasinya banyak banget. Jadi sepatu ini tidak terlalu panas. Secara keseluruhan saya suka containmentnya dan dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Apalagi saya prediksi beberapa warna akan dijual lebih murah. Nilainya 8,5. Oke, seperti biasa yang terakhir kita bahas soal kunciannya. Jadi sepatu ini tuh standar nyaman, standar juga untuk kunciannya. Nah, kalau Anda pemain cepat, kendalanya cuman di transisi aja. Tapi kalau Anda merupakan guard yang penuh power atau misalnya Anda forward yang eksplosif sekalipun, menggunakan sepatu ini sangat nyaman sekali. Karena cushioningnya terasa soft dari awal penggunaan. Gak butuh waktu break-in, Anda bisa langsung nyaman menggunakan sepatu ini. Kemudian bahan-bahan atasnya ini juga gak terasa kaku. Masukin kakinya mudah, lalu kalau mau terasa terbungkus dengan aman, ikat aja talinya 2 kali supaya kencang banget. Oke, secara keseluruhan di bagian depan juga nggak ada masalah buat Anda yang suka bermanuver. Nih lihat aja nih outriggernya begitu agresif, jadi udah dipastikan nggak ada masalah. Paling-paling kalau nanti Anda mainnya kencang, terus ikatannya sudah mulai mengendur, pastikan Anda mengencangkan lagi agar di bagian tengah tetap terjaga dengan aman. Oke, jadi itu aja paling kestabilannya yang menurut kami kurang kalau Anda bobotnya berat banget. Secara keseluruhan untuk sepatu ini nilai kunciannya di 8,5. Oke, jadi secara keseluruhan buat Anda yang berjiwa muda, Anda suka dengan siluet sepatu ini ataupun pilihan warna-warna yang udah ada, Anda nggak ada salahnya membeli sepatu ini. Apalagi saya prediksi untuk warna-warna yang nggak kolaborasi, pasti harganya akan
jauh di bawah harga retail kalau udah diskon. Lalu sepatu ini adalah sepatu signature shoes termurah dari Puma, karena Anda tahu kalau Puma itu mahal-mahal, biasanya di atas 2 juta rupiah. Walaupun nama Scoot Henderson kayaknya nggak akan menjual dan Anda lebih tertarik pilihan warna ketimbang si sang pemain. Oke, jadi secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 8,2 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar sepatu apa yang sedang Anda tunggu reviewnya. Nah, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.